Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai skenario analisis. Pertama, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Pertama ada Tata Hadi dengan NPM 01 NPM 2501010003, dan juga ada Ibnu Purbo Setiawan dengan NPM 2501010010, dan juga ada Rizky Alifian Al Rashid dengan NPM 2501010011, dan ada Naufal Ahmad M dengan NPM 2501010019, dan ada saya sendiri Samuel Mikael Rumkorem dengan NPM 2501010025, dan ada Andika Wayu Surya Saputra dengan NPM 2501010028. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai risiko dalam artian ketidakpastian arus kas. Ini menggunakan dasar pemikiran bahwa semakin tidak pasti arus kas suatu investasi, semakin berisiko investasi tersebut. Dengan demikian, analisis akan dipusatkan pada arus kas dengan memperkirakan distribusi arus kas tersebut, di mana dengan bagian probabilitas proyek tersebut akan menghasilkan NPV negatif. Jadi prinsip dasar utamanya yaitu semakin tidak pasti arus kas suatu investasi, maka semakin tinggi risikonya. Kedua, ada ketidakpastian arus kas. Apabila ketika pasti akan menerima suatu jumlah uang tertentu di masa yang akan datang, kita akan mengatakan bahwa penerimaan tersebut mempunyai sifat asli, karena itu investasi yang mempunyai karakteristik seperti dikatakan bersifat bebas risiko. Nah, kalau kita kita berbicara tentang masa yang akan datang dan ada unsur ketidakpastian, maka kita hanya bisa mengatakan tentang nilai yang diharapkan, expected value. Sedangkan kemungkinan menyimpang dari nilai yang diharapkan diukur dengan deviasi standar. Next, Mas. Nah, ini ada tabel untuk investasi A dan investasi B, di mana kita akan mencari nilai diharapkan dan nilai deviasi standarnya. Di mana untuk kita mencari nilai diharapkan, kita menggunakan rumus EV sama dengan sigma N T sama dengan 1 VI dikali Pi. Di mana perhitungannya EV sama dengan 0,05 dikali 3000 ditambah 0,20 dikali 4000 ditambah dengan 0,50 dikali 5000 ditambah dengan 0,20 dikali 6000 dan ditambah lagi dengan 0,05 dikali 7000. Maka hasil dari perhitungan di atas kita jumlahkan, di mana hasilnya 150 ditambah 800 ditambah 2500 ditambah 1200 dan ditambah 350. Maka kita mendapatkan nilainya 5000. Jadi untuk investasi B kita mendapatkan nilai diharapkan itu 5000. Dan juga untuk kalau mau memperhitungkan investasi A, maka kita menggunakan rumus yang sama, kita akan mendapatkan nilai yang diharapkannya 5000 juga. Dan untuk memperhitungkan nilai deviasi standarnya, kita akan menggunakan rumus kedua, yaitu
Deviasi sama dengan kuadrat sigma N I sama dengan 1 Pi kurang EV atau nilai diharapkan di pangkat 2 dan dikali dengan Pi atau probabilitasnya. Maka perhitungannya kita menghitung arus kas dikurang nilai yang diharapkan dari yang tadi kita memperhitungkan investasi B itu mendapatkan nilai yang diperhitungkan adalah 5.000 dan dipangkatkan 2 dan dikali dengan pi atau probabilitasnya. Itu untuk setiap skenario. Di mana kita melihat untuk skenario 1 di situ 3.000 dikurang 5.000 dipangkat 2 dan dikali 0,05. Sama dengan 2.000 dipangkat 2 kali 0,05. Jadi hasilnya kita mendapatkan 4 juta kali 0,05. Jadi hasil dari skenario 1 kita mendapatkan hasil 200.000. Maka kalau kita memperhitungkan untuk semua skenario menggunakan rumus yang sama, dari skenario 1 kita mendapatkan yaitu 200.000, skenario kedua kita mendapatkan 200.000, skenario ketiga kita mendapatkan 0, dan untuk skenario keempat mendapatkan 200.000, dan untuk skenario kelima mendapatkan 200.000. Jadi dari hasil tersebut kita jumlahkan semuanya 200.000 ditambah dengan 200.000 ditambah dengan 0 dan ditambah dengan 200.000 lagi dan ditambah dengan 200.000, maka kita akan mendapatkan hasilnya 800. Nah, 800 ini kita kuadratkan, maka hasil dari kuadrat 800 ini yaitu 894. Maka hasil untuk deviasi standar ini 894. Sama juga kalau untuk kita menghitung investasi A menggunakan rumus yang sama dengan arus kas yang sama, maka kita akan mendapatkan hasilnya yaitu 1095. Yang selanjutnya ada operating risk dan ketidakpastian arus kas. Operating risk atau resiko operasi ini adalah resiko yang timbul karena laba operasi sangat sensitif terhadap perubahan penjualan. Semakin tinggi operating risk, semakin besar ketidakpastian arus kas perusahaan. Perubahan kecil pada penjualan dapat menyebabkan perubahan besar pada laba operasi. Penyebab utama operating leverage atau operating leverage ini terjadi karena adanya biaya tetap yang tinggi. Biaya tetap tidak berubah meskipun volume produksi atau penjualan berubah. Contoh biaya tetap itu seperti gaji manajemen, kemudian penyusiatan aset, sewa gedung gitu. Next. Kemudian hubungan biaya tetap, biaya variabel, dan titik imbas. Jenis biaya itu ada dua, biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap ini biaya yang tidak berubah meskipun aktivitas berubah. Contohnya sewa tempat, terus gaji tetap. Kemudian biaya variabel itu yaitu berubah mengikuti volume produksi atau penjualan, seperti bahan baku. Kemudian titik impas atau BEP. Kondisi saat pendapatan sama dengan total biaya, laba operasi sama dengan nol. Nah, untuk rumus dari titik impas ini adalah I sama dengan FC dibagi P min B, yang dimana Q adalah unit yang dihasilkan dan dijual, kemudian FC adalah biaya tetap, P harga jual per unit, dan V adalah biaya variabel per unit. Ini saya mengambil contoh sederhana untuk mencari titik impasnya. Misal diketahui harga jual di sebuah perusahaan itu produknya 100.000 per unit. Kemudian biaya variabelnya 60.000 per unit dan biaya tetapnya diketahui sebesar 20 juta per unit. Berapa titik impasnya? Nah, langsung jawab, maka
Ini sudah diketahui semuanya, tinggal dimasukkan ke rumus. FC dibagi P min V. Di mana 20 juta dibagi 100.000 dikurangi 60.000. Di mana 20 juta dibagi 40.000 sama dengan 500. Yang artinya perusahaan harus menjual 500 unit agar tidak rugi dan tidak untung. Yang selanjutnya ada Degree of Operating Leverage atau DOL. DOL ini adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar perubahan laba operasi akibat perubahan penjualan. Misal DOL tinggi ini, maka laba akan tidak perubahan penjualan. Sedangkan jika DOL rendah, maka laba lebih stabil dan resikonya lebih kecil. Untuk menghitung ada rumus DOL, ini sini bisa dilihat DOL sama dengan X P min V dibagi X P min V dikurangi FJ, di mana X adalah jumlah unit terjual, kemudian P harga jual per unit, P biaya variabel per unit, dan FJ adalah biaya tetap. X. Contoh sederhana, Dawi harga jual 10.000 per unit, kemudian ada biaya variabel sebesar 6.000 per unit, biaya tetap 20.000, dan penjualan ada 10 unit. Nah, langsung masukkan ke rumus, mana X payment fee kita cari dulu yang atas. 10 dikali 10.000 dikurangi 6.000 sama dengan 40.000. Kemudian langsung dimasukkan di awal 40.000 dibagi yang bawah 40.000 dikurangi 20.000 sama dengan 40.000 dibagi 20.000 sama dengan 2. DOL berarti 2, yang artinya misal jika penjualan naik 10%, maka laba juga akan naik sekitar 20%. Sedangkan jika penjualan turun 10%, maka laba juga akan turun sekitar 20%. Nah, semakin besar nilai DOL ini, semakin besar peluang keuntungan dan semakin besar juga resiko kerugian perusahaan. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengukur resiko arus kas independen. Nah, di sini arus kas yang independen itu berarti arus kas pada tahun N plus 1 itu tidak berkaitan dengan arus kas pada tahun N. Maka apabila arus kas pada waktu N plus 1 itu menurun 10%, maka arus kas pada waktu tertentu tidak pasti akan turun juga dengan persentase 10%. Nah, karena ini berarti untuk arus kas yang tahun yang akan datang itu tidak dihitung. Yang itu dihitung itu tahun ini atau tahun yang sebelumnya. Next. Nah, contohnya dari tabel yang sebelumnya eh, dengan EF yaitu expected value dengan nilai 5.000 dan deviasi standarnya ada pada 1.095. Nah, jika investasi sebesar 11.000 pada tahun ke-0 dan harapannya 3 tahun investasi dengan estimasi arus kas seperti proyek A dan diasumsikan bahwa pola tersebut independen dan diasumsikan bahwa polanya itu adalah independen. Nah, apakah proyek tersebut akan menguntungkan? Nah, mari lanjut. Eh, maka dari itu hitung dulu NPV yang diharapkan, expected NPV dan deviasi standar NPV. Nah, untuk menghitung NPV yang diharapkan, maka formula yang digunakan adalah E dalam kurung NPV sama dengan ekuitas C CT per dalam kurung 1 tambah RT pangkat T. Nah, CT-nya itu arus kas pada waktu tahun T dan T sama dengan 0 sama N pada tahun tersebut. Kemudian
R adalah tingkat bunga bebas risiko. Nah, semisal R-nya itu ada pada 9%, maka hasilnya itu NPV sama dengan minus 11.000 dari apa itu investasinya, kemudian ditambah ekuitas 5.000 per 1 tambah 0,9 0,09. Nah, maka hasilnya adalah min 11.000 ditambah dengan hasil 12.656, yaitu hasilnya 1.656. Lanjut. Nah, karena belum diketahui itu, karena dengan hasil sebesar 1.656 itu kemungkinan untuk menyimpang dari expected NPV tersebut. Maka lanjut dengan menghitung deviasi standar NPV dengan rumus deviasi sama dengan akar ekuitas deviasi pangkat 2 per 1 plus R pangkat 2 dengan standar deviasi eh deviasi standar 1095. Maka ditulisnya deviasi sama dengan akar 0 tambah 1095 pangkat 2 ditambah dengan itu 1 tambah 0,09 pangkat 2 ditambah juga 1095 pangkat 2 di per 1 tambah 0,09 pangkat 4 tambah juga 1095 pangkat 2 per 1 tambah 0,09 pangkat 6. Nah, adapun perhitungan ini dimulai tahun ke-0 meski arus kas tersebut eh, meski arus kas pada tahun tersebut karena bersifat deviasi standar pada T sama dengan 0 sama dengan 0. Kemudian kesalahan itu. Maka hasilnya deviasi sama dengan 0 tambah 1.009.195,35 tambah 849.419,53 tambah 714.939,43, maka hasilnya adalah 20.573.554,31. Maka hasil dari akar tersebut adalah 1.604. Lanjut. Nah, kemudian menghitung probabilitas dari proyek. Nah, itu meskipun nilai NPV proyek positif. Oh, berarti tadi ada kesalahan bahwa benar ding. Proyek positif dengan jumlah 1.656 dan nilai deviasi standar pada 1.604. Hasil ini menunjukkan peluang ini tidak sesuai dengan ekspektasi. Maka akan ada titik batas krisis atau cut off ketika proyek tidak menghasilkan keuntungan sama sekali atau NPV sama dengan 0. Nah, maka apabila arus kas diperkirakan normal dan bersifat kontinu, maka cara yang dipergunakan itu dengan menghitung berapa jarak yang dinyatakan dalam saluran deviasi dari NPV yang akan membuat NPV sama dengan 0. Nah, untuk perhitungannya itu menggunakan rumus S sama dengan
NPVI dikurangi E NPV per deviasi. Nah, adapun keterangannya yaitu S adalah jumlah deviasi standar yang distandarisasi dan NPVI itu adalah NPV yang dicari berapa probabilitasnya untuk mencari NPV. Nah, maka S sama dengan dalam kurung 0 dikurangi 1656 per 1604. Maka hasilnya adalah 1,03. Nah, di situ terlihat bahwa hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa meskipun E dalam kurung NPV sama dengan plus 1656, tapi ada probabilitas proyek tersebut akan menghasilkan NPV sama dengan NPV kurang dari 0. Nah, probabilitasnya adalah perkiraan mungkin 15% karena dalam perhitungan NPV dipergunakan tingkat bunga bebas risiko. Maka hasil tersebut bisa ditaksirkan bahwa ada probabilitas sebesar 15% bahwa proyek tersebut akan memberi keuntungan yang lebih kecil dan maaf, lebih kecil dari menginvestasikan pada kesempatan yang bebas risiko. Next. Oke, yang selanjutnya yaitu ada mengukur risiko untuk arus kas yang tidak independen. Yaitu arus kas yang tidak independen itu arus kas pada suatu tahun yang dipengaruhi arus kas pada tahun sebelumnya, yang dimana jika arus kas pertama lebih rendah dari yang diperkirakan, masa arus kas seterusnya juga akan lebih rendah. Sebaliknya juga di mana arus kas tinggi maka tahun seterusnya akan lebih tinggi. Nah, di sini saya ada beberapa contoh. Yang pertama itu ada arus, ciri-cirinya yaitu proyek itu biasanya memiliki yang saling berkaitan atau keputusan pada suatu proyek yang mempengaruhi arus kas proyek lain. Nah, contohnya itu ada sebuah perusahaan yang membuka cabang baru atau menambah penjualan perusahaan secara keseluruhan. Namun juga mengurangi penjualan cabang lama karena pelanggan berpindah. Nah, terus penyebabnya itu biasanya itu substitusi produk atau produk baru. Penyebabnya itu ada substitusi produk atau produk baru, terus ada komplementer atau proyek baru, ada penggunaan sumber daya yang digunakan bersama, dan keterkaitan operasional. Next. Di sini ada rumus, di mana itu adalah rumus arus kas yang tidak independen, yaitu arus kas bersih sama dengan arus kas proyek baru atau penurunan arus kas proyek lama. Nah, contohnya di mana arus kas proyek baru yaitu biasanya di situ ada contoh. Di sini saya menjual produk yaitu minuman baru, di mana penjualan minuman baru itu biasanya per tahun 500 juta. Terus yang kedua itu penjualan produk lama itu turun menjadi 150 juta. Maka dari itu arus kas yang tidak bisa relevan. Jadi jumlah yang dihitung itu bukan seluruh penjualan baru, tetapi tambahan bersih yang diperoleh perusahaan. Maka akan tidak seimbang yang biasanya diperkirakan. Nah, terus yang kedua yaitu ada arus kas inkremental atau tambahan, yaitu di mana AK atau arus kas inkremental itu sama dengan arus kas baru dikurangi penurunan arus kas lama ditambah manfaat tambahan. Di situ biasanya seperti
kita membuat eh, produk, contohnya itu contoh produknya itu contoh arus kas proyek baru itu 100 juta dan penurunan kasnya itu proyek lama, maka aki arus kas incremental itu 100 dikurangi 30, maka jadi 70. Nah, maka dari kesimpulan tersebut di mana itu arus kas yang tidak independen itu akan terjadi ketika proyek itu saling mempengaruhi, atau penilaian investasi itu harus menggunakan incremental cash karena akan berdampak pada proyek lain yang harus diperhitungkan dan akan mempengaruhi investasi pada proyek arus. Baik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai gimana sih cara mengukur resiko. Nah, di sini ada mengukur resiko berdiri sendiri. Resiko itu apa sih? Nah, resiko itu adalah sebuah ketidakpastian terhadap hasil yang akan diperoleh dari suatu proyek maupun investasi. Nah, sebelum perusahaan itu berinvestasi, perusahaan itu perlu buat mengetahui seberapa besar sih kira-kira resiko yang akan terjadi. Tujuannya biar keputusan yang diambil oleh suatu perusahaan tersebut bisa lebih tepat dan nggak menimbulkan kerugian yang lebih besar. Nah, untuk mengukur resiko sendiri ada tiga teknik yang digunakan. Yang pertama ada analisis sensitivitas, yang kedua ada analisis skenario, dan yang ketiga ada simulasi Monte Carlo. Nah, ketiga sistem atau ketiga cara untuk mengukur resiko ini sendiri itu membantu perusahaan untuk memperkirakan berbagai kemungkinan hasil yang akan terjadi di masa depan, entah itu bakal rugi atau bakal untung. Next, Mas. Nah, di sini akan membahas cara mengukur resiko yang pertama, yaitu menggunakan analisis sensitivitas. Nah, analisis sensitivitas ini merupakan suatu metode yang digunakan untuk melihat pengaruh perubahan dari satu variabel terhadap hasil proyeknya, sementara variabel lainnya dianggap tetap. Nah, di sini saya mengambil contoh eh, perubahan variabel laba perusahaan. Nah, laba perusahaan naik sekitar 10% dari harga saham awal atau saat ini, yakni 5.000. Jika pertumbuhan laba perusahaan itu meningkat sebesar 15%, harga saham diperkirakan akan naik menjadi 5.750 dari harga awal Rp5.000. Nah, sebaliknya, jika pertumbuhan laba perusahaan hanya mencapai 5% saja, harga saham itu mungkin cenderung turun dari harga perkiraan sebelumnya. Yang tadinya 5.750 turun menjadi 5.250. 5.250. Nah, dari contoh tersebut nih, dapat disimpulkan bahwasanya harga saham itu sangat berpengaruh oleh pertumbuhan laba dari suatu perusahaan. Jadi, analisis sensitivitas itu cukup membantu ya buat perusahaan untuk mengetahui kira-kira faktor apa saja sih yang berpengaruh buat hasil investasinya sendiri. Next, Mas. Nah, yang kedua, kita akan membahas mengenai analisis skenario. Analisis skenario ini digunakan untuk melihat dampak dari perubahan beberapa variabel sekaligus terhadap satu proyek. Kalau sebelumnya tadi analisis sensitivitas itu hanya membahas satu variabel, nah di analisis skenario ini membahas beberapa variabel sekaligus. Di sini faktor yang dianalisis itu pertama ada base case atau kondisi terbaik, yaitu saat laba perusahaan itu meningkat, penjualan naik, dan kondisi ekonomi juga lebih baik. Nah, dalam eh, kasus ini, dalam contoh yang pertama tadi, harga saham itu bisa naik dari 5.000 jadi Rp7.000 ketika base case atau kondisi laba naik, penjualan naik, dan ekonomi juga lagi bagus atau cakep sesuai di PPT. Ya, yang kedua ada base case atau kondisi normal, penjualan biasa-biasa saja, laba biasa saja, ekonomi juga biasa saja. Itu kondisinya cenderung normal atau di harga 5.000 itu harga normal. Nah, yang ketiga ada worst case atau kondisi buruk ya.
Yaitu ketika laba, penjualan, dan ekonomi itu melemah seperti saat ini, itu bisa harga saham ikut turun, ikut anjlok. Nah, jadi analisis skenario ini bisa mengukur tingkat risiko yang perusahaan akan dapat ketika melakukan investasi dengan berbagai metode yang dipilih. Gitu. Next, Mas. Silahkan. Nah, kemudian yang terakhir itu simulasi Monte Carlo atau suatu teknik analisis risiko di mana kemungkinan kejadian di masa depan disimulasikan menggunakan komputer yang menghasilkan tingkat pengembalian risiko indeks yang terestimasi. Ada 4 variabel, yaitu unit terjual, harga jual, biaya variabel, per unit, dan juga biaya tetap. Nah, dari 4 variabel ini nanti digunakan untuk menghitung NPV, yang dimana menghitung NPV itu sebanyak 1000 kali. Ketika sudah mendapatkan 1000 NPV, akan dihitung rata-rata NPV-nya, di mana rata-rata NPV digunakan sebagai perhitungan profitabilitas yang diharapkan dan standar deviasi. Dan kedua hal tersebut itu untuk mengukur risiko. Nah, kenapa dinamakan dengan simulasi Monte Carlo? Dikarenakan dikembangkan dari matematika perjudian dan merupakan versi rumit dari analisis risiko yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Al. Kemudian selanjutnya, contoh kasus. Terdapat proyek yang mempunyai usia ekonomis 3 tahun dengan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, ada unit terjual setiap tahun, kemudian harga jual per unit, yang ketiga biaya variabel per unit, dan yang keempat biaya tetap. Di sini terdapat 3 baris yang menandakan 3 tahun. Tahun pertama 80.000 dengan profitabilitas 0,30, tahun kedua 100.000 dengan profitabilitas 0,40, tahun ketiga sekian dengan profitabilitas sekian. Kemudian ada variabel-variabel lain yang sudah diketahui juga, misalnya beban penyusutan per tahun dengan 50 juta, tarif pajak penghasilan 35%, tingkat keuntungan bebas risiko 10%, investasi pada awal tahun 500 juta, dan terminal cash flow tahun ketiga sebanyak 350 juta. Nah, cara menghitungnya adalah dengan cara mencoba membuat sebuah tumpukan kartu. Ada 4 kartu, sorry, ada 4 tumpukan kartu, di mana satu tumpukan kartu itu terdiri dari 10 kartu. Jadi total ada 40 kartu. Di sini tumpukan kartu itu mewakili, tumpukan kartu pertama mewakili unit terjual, tumpukan kartu kedua mewakili harga jual, tumpukan kartu ketiga mewakili biaya variabel, dan tumpukan kartu keempat mewakili biaya tetap. Kemudian setelah itu disimulasikan dengan mengambil masing-masing satu kartu secara random atau acak pada 4 tumpukan kartu tersebut. Misalkan tumpukan kartu pertama kita dapat kartu nomor 5. Kartu nomor 5 ternyata 100.000 unit terjual. Kemudian tumpukan kartu kedua dapat nomor 10, berarti 9.000 harga jual. Dan tumpukan kartu ketiga dan tumpukan kartu keempat mendapatkan kartu nomor 1 dan nomor 4. Ini dilihat dari tabel sebelumnya, dari tabel ini. Kemudian taksiran operasional arus kas setiap tahun sebagai berikut. Penjualannya 100.000, kemudian dikalikan dengan 9.000 sebagai harga jual yang menghasilkan 900 juta. Kemudian biaya variabel 100.000 dikalikan dengan 3.000 menghasilkan 300 juta, kemudian biaya tetap 100.000, biaya penyusutan 50.000. Nah, dari penjualan ini 900 juta dikurangi dengan tiga biaya ini, biaya variabel, biaya tetap, biaya penyusutan, yang menghasilkan laba operasi sebanyak 450 juta.
Rumusnya penjualan dikurangi 3 biaya ini. Kemudian setelah mengetahui laba operasinya sebanyak 450 juta, dikenakan pajak 35%. Nah, 35% itu diambil dari 450 juta yang menghasilkan 157.500.000. Maka laba setelah pajak itu dikurangi menghasilkan 292.500.000. Itu adalah laba setelah pajak. Kemudian kas masuk operasional itu laba setelah pajak 292.500.000 ditambah dengan 50 juta. Itu diambil dari beban penyusutan. Kenapa diambil dari beban penyusutan? Karena bukan beban penyusutan itu bukan merupakan pengeluaran kas yang real atau yang nyata. Jadi total kas masuk operasional itu sebanyak 342.500.000. Nah, dari sini dihitunglah NPV pertama. Rumusnya 342.500.000 dibagi dengan 1 ditambah 0,10 itu diambil dari 10% yang di awal tadi dipangkatkan dengan 1. Kemudian ditambah 350 juta itu adalah modal awal investasi. Bukan, ini adalah arus kas yang ketiga. Ini dia. Nah, terminal cash flow tahun ketiga 350 juta yang nantinya akan dikurangi dengan investasi awal tahun 500 juta. Ini dikurangi ini. Menghasilkan 614.700.000. Ini baru satu NPV. Nah, ketika hal ini dilakukan berulang-ulang terus sebanyak 100 kali, karena itu terlalu banyak, maka eh, teknik ini menggunakan komputer untuk membantu mempercepat perhitungan. Nah, ketika nanti sudah mendapat NPV dari 1 hingga 100 NPV, setelah itu menghitung rata-rata. Dari 100 NPV yang ada tadi, dihitung rata-ratanya, kemudian NPV yang akan muncul, NPV yang diharapkan dan deviasi dari standar NPV tersebut. Nah, perhitungan ini umumnya itu menggunakan aplikasi spreadsheet ataupun Microsoft Excel. Sekian dari kelompok kami, kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Iya.